Senang bisa berjumpa kembali dalam acara media online ini. Saya Raymond Umingkewas atas nama JKI Bethel Church California yang berada di California mengucapkan terima kasih yang sudah bergabung, yang sudah join dalam acara YouTube ini, media online ini. Saya berdoa supaya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada. Tadi pujian yang dibawakan oleh tim kami, tim musik kami dari JKI Bethel mengingatkan kembali, menguatkan kita kembali, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Tuhan berjanji buat kita, bagi Dia tidak ada yang mustahil. Markus 10 ayat 7 dikatakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Seperti pujian yang tadi baru kita dengar, nothing is impossible. Mengingatkan kembali bahwa kita punya Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup melakukan segala perkara buat anak-anaknya, buat orang yang percaya kepadanya. Amin. Tetaplah percaya kepada Dia, karena Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Pembacaan firman Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini saya ambil dari Yohanes 11, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara mungkin sudah pernah mendengar, sudah pernah membaca tentang cerita Lazarus dibangkitkan. Ya, di Yohanes 11 ini ayat 1 sampai yang 444 ya. Susunan ceritanya bagaimana Yesus menyembuhkan, membangkitkan Lazarus, bagaimana Marta Maria memberitakan kabar kepada Yesus tentang saudaranya yang tentang sakit. Kita akan belajar dari sini bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Betul? Seperti tadi lagu pujian. Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan membangkitkan orang yang sudah mati menjadi hidup. Itulah Allah kita. Tetapi kita akan belajar hari ini satu hal yang luar biasa dari cerita tentang Lazarus dibangkitkan ini. Langsung saja kita baca firman Tuhan. Lazarus 11. Saya akan baca lengkap-lengkap karena ini panjang Bapak Ibu Saudara, kita tahu ceritanya. Tapi saya mau ambil satu tema, satu poin tertentu bahwa Tuhan kita punya maksud tersendiri ya. Buat purpose, tujuan dalam kehidupan kita. Ayat 1 dikatakan, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya namanya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, Dia yang Engkau kasihi sakit. Lihat Bapak Ibu Saudara, di ayat 3, Marta Maria memberikan pesan kepada Yesus bahwa saudara yang dikasihinya sedang sakit. Mengingatkan kembali juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita berdoa kepada Tuhan, kita juga mengirim pesan kepada Tuhan. Tuhan, ini masalahku, ini ada problem yang kita hadapi ya. Lanjut. Lalu ayat keempat, ketika Yesus mendengar kabar itu, berarti Yesus mendengar kabar yang diberikan Marta dan Maria tentang Lazarus sedang sakit. Begitu juga dengan kita, doa-doa kita yang kita panjatkan, Tuhan Yesus dengar. Tuhan Yesus mendengar doa-doa kita. Ayat 4 dikatakan penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Lalu ayat 5, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Nah, di sini kita mulai masuk tentang bagaimana Yesus respon tentang berita tersebut. Ya. Yesus mendengar berita bahwa Lazarus sakit. Tetapi Yesus meresponnya malah dia tetap tinggal dalam pelayani. Dia sedang lagi melayani.
Yesus tidak langsung balik menjumpai Marta Maria, tapi Yesus tetap melayani. 2 hari dikatakan, ya. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kebayang gak Bapak Ibu Saudara? Marta Maria menyampaikan pesan. Yesus dalam 2 hari dia sengaja tentu tidak datang ke kampung Marta dan Maria untuk menyembuhkan Lazarus. Kan bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, betul? Yesus bisa saja dengan perkataannya dia bilang kepada yang membawa berita, bilang kepada Marta Maria bahwa Lazarus sembuh, bisa. Tapi dia malah sengaja tinggal 2 hari di mana dia berada dan tidak merespon apa-apa, tidak membilang apa-apa kepada yang memberitakan berita. Lalu mari kita lanjut. Setelah Yesus mendengar dan Yesus tinggal 2 hari lagi lamanya, lalu Yesus berkata di ayat 11, langsung saja kita lompat, dikatakan, demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkannya dia dari tidurnya. Ayat 12, maka kata murid-murid itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Bapak Ibu Saudara, skenario yang kita tidak mengerti, ya. Kan Yesus harusnya bisa menyembuhkan. Yesus adalah Tuhan yang baik. Kenapa dia malah sengaja 2 hari tinggal, tidak memberitakan respon kepada Marta Maria? Malah sampai Lazarus mati. Setelah Lazarus mati, baru Yesus mau balik. Kita nggak bisa mikir ya pekerjaan Tuhan ya bagaimana gitu ya. Kita tidak bisa mengerti apa yang Yesus lakukan. Tapi kalau kita bisa belajar dari cerita ini, kita akan bisa mengambil makna kenapa Yesus membuat mereka menunggu dan membuat keadaan buruk menjadi lebih buruk lagi. Tapi di end-nya Tuhan membangkitkan Lazarus. Kenapa Yesus harus meluangkan waktu sampai begitu lama, sampai Lazarus mati, lalu Yesus bangkitkan? Kan Yesus bisa aja pada hari yang ketiga, waktu dia mendengar, pada hari yang pertama dia mendengar doa berita dari Marta, Yesus bisa saja menyembuhkan. Ya, tapi kenapa Yesus malah sengaja sampai Lazarus mati? Nah, ini kita akan pelajari. Kita akan lihat kebenaran firman Tuhan. Karena ini impact dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga sama seperti Marta dan Maria. Betul? Kita berdoa kepada Tuhan, kita memohon kepada Tuhan, tapi dua-dua kita belum menerima jawaban atau kita belum melihat sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Malah keadaan tambah worse, tambah parah, tambah menjadi buruk. Pernah kita alami seperti itu. Tapi ingatlah, Tuhan tidak pernah berhenti bekerja. Roma 8 ayat 28. Allah dalam segala hal turut bekerja untuk mendatangkan yang baik buat kita. Roma 8:28 mengingatkan buat kita, Allah kita tidak pernah diam. Allah kita tidak pernah berhenti untuk melakukan perkara-perkara yang baik dalam kehidupan kita. Mungkin kita belum melihat, tapi ingatlah, secara spiritual, apa yang kita tidak lihat, Allah sedang merancangkan yang kebaikan buat kita. Itulah Allah kita. Jadi tetap kita percaya. Nah, kita akan kembali kepada Yohanes 11. Kenapa Tuhan Yesus membuat mereka menunggu dan membuat keadaan lebih parah lagi? Mari kita buka Pengkhotbah 3 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Lihat, Yesus membuat segala sesuatu indah pada waktunya.
Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu yang saya mau bilang. Kita nggak pernah menyelami, kita nggak bisa mengerti pekerjaan Allah yang dilakukan dari awal akhir sampai akhir. Kita nggak bisa menyelami. Karena dialah Allah. Dia punya purpose yang tersendiri buat anak-anaknya. Yang saya percaya purpose-nya adalah untuk mendatangkan kebaikan. Bukan untuk mendatangkan kecelakaan. Kalau kita lihat pembacaan ini, Lazarus mati. Tapi beda. Di kacamata Allah, Allah merancangkan yang baik, tepat pada waktunya. Nah, di sini kita akan melihat dari sesuai dengan pembacaan dari Pengkhotbah 3 ayat 11 dikatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pertanyaan saya, kenapa Allah tidak membuat segala sesuatu indah cepat pada waktunya? Nah, ini tema saya di sini. Kenapa Tuhan tidak membuat segala sesuatu cepat pada waktunya? Itulah keinginan kita ya. Kita mau cepat. Tuhan, saya berdoa, tolong cepat dijawab. Tuhan, saya sudah nyatakan doa-doa, pengen cepat dibawa. Pengen cepat dijawab oleh Tuhan. Ya. Cepat, kita ingin cepat. Kenapa Tuhan tidak membuat segala sesuatu indah cepat pada waktunya? Ini kita mau belajar. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ada 3 hal yang saya temukan. Kenapa Tuhan kita tidak membuat segala sesuatu indah cepat pada waktunya, tetapi indah pada waktu sesuai dengan waktunya. Yang pertama adalah supaya kita bisa tidak kecewa, supaya kita tetap percaya kepada Tuhan. Karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Kita harus sadari itu Bapak Ibu Saudara. Waktu kita bukan waktu Tuhan. Rancangan kita bukan rancangan Dia. Jalan kita bukan jalan Dia. Itu diambil dari Yesaya 55 ayat 8 sampai 9 dikatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu, jalanmu bukan jalanku, demikian firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikian tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesus mengingatkan buat kita sekali lagi. Rancangan kita bukan rancangan Dia. Jalan kita bukan jalan kita. Dengan kata lain, waktu kita bukan waktu Dia. Kita menginginkan cepat, kita mempunyai rancangan, kita mempunyai jalan kita tersendiri. Is our own desire. Tapi ingat, kita adalah ciptaan Allah. Allah yang menciptakan kita. Dan firman Tuhan mengatakan dalam kitabnya, Allah menulis kejadian demi kejadian. Karena Allah berdaulat penuh atas hidup kita. Dia tahu apa yang akan Dia lakukan. Jadi kita diingatkan kembali, kalau kita diberikan waktu untuk menunggu, ingatlah bahwa waktu kita bukan waktu Dia. Dan kita percaya, seperti tadi di Pengkhotbah 3, Yesus akan membuat indah pada waktunya, bukan waktu kita. Sehingga kita tidak kecewa, sehingga kita tidak marah kepada Dia. Tapi kita punya keyakinan dan penuh damai bahwa Tuhan tidak pernah lalai kepada janji-janjinya. Saya hanya tetap menunggu dan berharap karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Itulah kenapa Tuhan tidak membuat indah secepatnya. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Jadi kita sadari Bapak Ibu Saudara, kalau pada saat kita berdoa, meminta kepada Tuhan, malah keadaan belum berubah, tetaplah waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Alasan kedua, kenapa Tuhan tidak membuat indah secepatnya? Kenapa Tuhan tidak membuat segala sesuatu indah cepat pada waktunya? Yang kedua, karena Tuhan ingin sedang mendidik kita supaya kita belajar percaya. Bapak Ibu Saudara, di Yohanes 11 tadi di ayat 15 dikatakan seperti ini. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya.
Setelah Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa Lazarus mati, di ayat 15 dikatakan, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada saat Lazarus mati. Kok Tuhan jahat ya? Kok Tuhan sampai seperti itu? Keadaan dari buruk sampai lebih buruk, tapi malah Tuhan bilang sengaja aku tidak hadir pada saat Lazarus mati. Tapi ada purpose-nya, dibilang apa di sini dikatakan? Sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Ternyata di balik kesengsaraan kita, di balik keadaan yang tidak kita inginkan, Yesus sedang mendidik kita supaya kita belajar tetap percaya kepada Dia, bahwa Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Yesus mau supaya kita anak-anaknya belajar percaya total kepada Dia. Itu yang diinginkan. Itu yang diajarkan kepada murid-muridnya pada saat itu. Dia katakan kepada mereka supaya bagimu untuk belajar percaya. Yesus ingin menyatakan kepada dia bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Percayalah kepadaku. Firman Tuhan dikatakan seperti ini. Matius 17 ayat 20. Matius 17 ayat 20 dikatakan, Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah. Tak ada yang mustahil bagimu. Lihat, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, karena kamu kurang percaya. Yesus tidak mengatakan karena kamu kurang iman. Yesus juga mengajarkan buat kita tadi, Yohanes 11 katakan supaya kita dapat belajar percaya. Yesus not talking about faith, it's not your faith problem. Terkadang kita mendengar orang bilang, karena kamu kurang iman sih, makanya keadaan kamu tidak berubah. Karena kamu kurang iman sih, penyakit kamu tidak disembuhkan. It's not your faith. Yesus menekankan di sini bukan faith. Yesus menekankan about keyakinan kita, our belief kita yang ditekankan. Karena apa? Yesus mengatakan kalau kita punya iman sebesar biji sesawi saja. We don't need big faith, we just need sebesar biji sesawi saja. Kalau kita percaya, itu. Kalau kita percaya, kita sanggup memindahkan gunung dari tempat sini ke sana. Yesus mengutarakan seperti itu. Yang Yesus tekankan supaya kita belajar percaya kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, kita percaya. Faith kita kepada Tuhan ada. Tapi pada saat kebersamaan iman kita ada, kekurang keyakinan kita juga bisa timbul. Bisa gak? Hari ini kita punya iman bahwa Yesus sanggup melakukan segala perkara, tapi in meantime di saat yang bersamaan kita juga unbelief. Bisa. Oleh karena itu, it's not your faith, it's your belief yang Yesus inginkan supaya kita tetap yakin, tetap percaya. Itu yang akan melahirkan iman kita itu tinggi, melahirkan iman kita itu kuat. It's not your faith, tapi percaya kita. Yesus mengingatkan buat kita sekali lagi supaya kita sungguh-sungguh percaya kepadanya. Yohanes di dalam pembicaraan Lazarus dibangkitkan ini, Yesus menekankan, mengingatkan kita supaya kita percaya kepada Dia. Markus 9 ayat 23 dikatakan, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat percaya, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Yesus kasih tahu lagi dalam Markus dikatakan, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bukankah kita dalam pembicaraan ini, dalam pembacaan Yohanes 11 dikatakan,
Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Itu di ayat terakhir waktu Yesus datang dan Yesus mau membangkitkan Lazarus dari mati. Orang-orang banyak bilang sudah 4 hari Lazarus mati dan bau sudah berbau. Tapi apa yang dikatakan Yesus? Jawab Yesus di ayat 40. Yohanes 11 ayat 40 dikatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat, our belief kita itu important yang kita harus lakukan. Kita harus semakin hari semakin percaya kepada Tuhan. Semakin hari kita harus tingkatkan, kita bangkitkan keyakinan kita kepada Yesus Kristus. Bahwa bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yesus menekankan buat kita, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Hanya orang-orang yang percaya total kepada Yesus Kristus, dia akan melihat kemuliaan Allah. Yang tidak ada menjadi ada, yang mati dibangkitkan. Tadi pembicaraan tadi di Markus di Markus 9:23 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Yesus mengingatkan buat kita. Jadi di tengah-tengah pada saat kita menunggu, Tuhan ingin ajar kita supaya kita tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya. Jangan give up our belief kita kepada Tuhan. Karena itu yang Dia inginkan. Selagi kita masih menunggu jawaban Tuhan, tetap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir, kenapa Tuhan tidak membuat indah cepat pada waktunya? Karena itulah cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Sekali lagi, kenapa Tuhan tidak membuat indah cepat pada waktunya? Karena ada cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Seringkali kita tidak bisa mengerti pekerjaan Tuhan, tapi kita tahu selama kita menunggu, Tuhan sedang lagi membentuk karakter kita. Bagi Tuhan untuk menjawab doa-doa kita sangat mudah. Bagi Tuhan untuk menyembuhkan segala penyakit kita sangat mudah. Karena Dia Allah yang berkuasa. Dengan perkataannya, dengan janji-janjinya, dengan jamahannya, bagi Dia sangat gampang. Tapi Dia lebih tertarik untuk membentuk karakter kita dibandingkan untuk kita menerima jawaban mukjizat. Itu yang diinginkan karena Dia ingin supaya kita mempunyai karakter sama seperti anaknya Yesus Kristus. Itu yang Dia inginkan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, mari kita baca dari Keluaran 13 ayat 7 dikatakan seperti ini. Keluaran 13 ayat 17 ayat Keluaran 13 ayat 17 sampai 18 dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Lihat, kenapa Tuhan tidak membuat segala sesuatu cepat pada waktunya? Karena yang ketiga, alasan ketiga, karena Tuhan ingin membentuk karakter kita, betul? Nah, pembacaan dari Keluaran ini lihat dikatakan bahwa Allah menuntun bangsa Israel menuju jalan ke negeri. Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang cepat. Kenapa Allah tidak menuntun jalan mereka yang dengan cepat? Jalan cepat, dengan kata lain bisa shortcut, dia bisa keluar dari bangsa Mesir dengan jalan yang cepat, tapi Tuhan memilih jalan memutar karena Tuhan ingin membentuk mereka supaya mereka jangan menyesal apabila mereka menghadapi peperangan. Dengan cara Allah menunda, menahan doa-doa kita atau belum dijawab doa-doa kita karena Tuhan ingin membentuk karakter kita. Karena Tuhan tahu
Kalau kita cepat, doa-doa kita dijawab cepat, apa kita minta cepat, apa yang kita doakan, Tuhan langsung jawab. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang manja. Kita tidak ada lagi pengharapan kepada Tuhan. Kita buat Tuhan seperti genie, ya. Kita panggil genie, langsung dijawab. Tuhan kita bukan seperti genie. Tuhan kita adalah Allah yang hidup. Dia pribadi yang hidup. Pribadi yang punya karakter, yang mengasihi, yang peduli atas hidup kita. Allah mau mendidik kita supaya kita mempunyai karakter sama seperti apa yang diinginkan. Jadi di ayat 17 dikatakan bahwa Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri yang orang Filistin, walaupun jalan ini paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal. Di ayat 18 dikatakan, tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Tiberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Dengan kata lain, malah Allah menuntun bangsa ini dengan jalan yang panjang, menuntun jalan bangsa ini berputar melalui jalan di padang gurun. Ya, pertanyaan kita, kenapa? Harusnya kan Allah bisa menuntun bangsa Israel dengan jalan cepat, tapi Allah menuntun dengan jalan yang berputar. Karena Tuhan ingin membentuk mereka. Tuhan ingin membawa mereka siap gitu loh, untuk bisa masuk nanti ke tanah yang dijanjikan Tuhan buat mereka. Roma 5 ayat 3-5 dikatakan gini. Roma 5 ayat 3-5 dikatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Lihat, dalam Roma 5, Yesus mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan buat kita seperti ini. Dalam kesengsaraan, itu akan menimbulkan ketekunan. Ketekunan akan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bukan ini adalah suatu proses di mana Tuhan sedang membentuk karakter kita. Bagi Tuhan untuk menjawab doa kita cepat. Tapi Tuhan sedang membentuk kita karakter yang Dia inginkan, sama seperti Yesus. Pada saat kita menunggu, kita dapat juga mengucap syukur. Pada saat kita menunggu doa-doa kita dijawab Tuhan, kita berbuat baik kepada orang, atau kita tetap mengasihi kita sesama kita, punya hati yang penuh damai, punya hati yang sukacita. Karena Tuhan memilih untuk karakter kita menjadi sama seperti apa yang diinginkan. Yaitu yang ketiga. Jadi ingat sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan kita tidak membuat indah cepat pada waktunya? Karena dengan 3 alasan. Yang pertama, seperti tadi saya katakan, karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan tidak membuat indah cepat pada waktunya? Supaya kita belajar percaya. Dengan waktu-waktu menunggu, kita tetap belajar percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Yang ketiga, kenapa Tuhan tidak membuat indah cepat pada waktunya? Karena cara Tuhan untuk membentuk karakter kita. Percayalah kepada jalan Tuhan, percayalah kepada janji Tuhan, bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita, Tuhan bersama dengan kita, Tuhan memberkati.